Sejarah Angling Dharma. Sebelum Angling Dharma lahir, telah berdiri sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Hastina. Kerajaan Hastina pada waktu itu dipegang oleh Raja Parikesit. Semenjak Parikesit memiliki beberapa anak, keadaan di sekeliling kerajaan mulai memburuk dikarenakan persaingan perebutan kekuasaan. Raja Parikesit menyerahkan tahtanya kepada putranya yang bernama Yudayana. Ketika saat pengaturan Yudayana dimulai, kerajaan hampir saja mengalami kemunduran. Sehingga Raja Yudayana mulai berani merubah nama kerajaannya menjadi Yawasita. Pengubahan nama kerajaan bertujuan agar masa depan kerajaan semakin membaik. Namun faktanya masa depan kerajaan Yawasita tetap tidak ada perubahan. Sehingga tahta itu diserahkan kepada Gendrayana yang dulu pernah sempat menjadi saingannya. Pada waktu pemerintahan Raja Gendrayana, lingkungan kerajaan mulai membaik dan lebih sejahtera. Hal itu dibuktikan dengan menurunnya rasa kelaparan dan kemiskinan. Tapi, masa kepemerintahan Gendrayana tidak begitu lama sebab dia menghukum adiknya sendiri yang bernama Sudarsana. Karena mendengar berita itu, akhirnya Batara Narada datang ke kerajaan Yawasthita untuk menghukumi Gendrayana. Sebagai hukumannya, Gendrayana diasingkan ke hutan oleh Batara Narada. Sedangkan Sudarsana dijadikan sebagai penerus Gendrayana. Di dalam hutan, Gendrayana bersama pengikut-pengikutnya mendirikan sebuah kerajaan yang sangat kokoh. Setelah selang beberapa tahun, atas perjuangan keras yang dilakukan Gendrayana, akhirnya berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Mamenang. Dan raja pertama yang menjadi raja pada waktu itu ialah Gendrayana sendiri. Bahkan mencapai hingga ratusan tahun kerajaan Mamenang berhasil mensejahterakan rakyatnya. Dan selalu menang dalam berkompetisi dengan kerajaan Yawasita. Sesudah mengalami masa kejayaan, Gendrayana dikaruniai anak yang diberi nama Jayabaya. Gendrayana menyerahkan tahtanya kepada Jayabaya. Kemudian Raja Sudarsana juga menurunkannya kepada Sariwahana. Kemudian Sariwahana menyerahkan tahtanya kepada anaknya yang bernama Astradama karena Sariwahana tidak begitu suka menjadi seorang raja. Pada waktu penyerahan tahta, kedua kerajaan itu selalu terlibat dalam perang saudara. Perang saudara itu bertahan sampai puluhan tahun dan tetap saja tidak ujung selesai. Karena bantuan dari Hanuman yang telah bertapa lebih dari ratusan tahun, akhirnya kedua kerajaan itu dapat berdamai. Hanuman telah berhasil mewujudkan perdamaian antara kerajaan Yawasthina dengan kerajaan Mamenang. Dengan cara menikahkan salah satu anggota dari kedua kerajaan itu, yakni Astradharma, dinikahkan dengan Pramesti. Sesudah menikah, dalam tidurnya Pramesti bermimpi bertemu dengan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu mengatakan kepada Pramesti bahwa dia akan lahir di dunia melalui rahimnya sendiri. Dengan adanya mimpi itu, tiba-tiba perutnya membuncit dan di dalam rahimnya terdapat jabang bayi. Astradharma merasa kaget karena kehamilan Pramesti dan menuduh Pramesti selingkuh dengan orang lain. Sehingga Astradharma mengusir Pramesti. Saat Jayabaya menjumpai putrinya menuju istananya dalam kondisi hamil dan lemas, Jayabaya sangat marah kepada Raja Astradharma dan Jayabaya melontarkan kutukan kepada kerajaan Yawasthina bahwa kerajaan itu akan dilanda banjir bandang yang besar. Tidak lama kutukan itu pun menjadi kenyataan. Kini Raja Astradharma dengan seluruh rakyatnya tenggelam bersama kerajaannya karena banjir itu. Setelah hancurnya kerajaan Yawasthina, Pramesti melahirkan seorang putra yang bernama Angling Dharma. Angling Dharma adalah bayi titisan dari Dewa Wisnu yang mempunyai kesaktian luar biasa. Angling Dharma lahir ke dunia bersamaan dengan kematian Jayabaya. Sesudah meninggalnya Jayabaya, tahta kerajaan Mamenang diwariskan kepada Jaya Amijaya atau saudara dari Pramesti. Perjalanan hidup Angling Dharma. Semasa kecil hingga remaja, Angling Dharma selalu membantu temannya. Dia selalu menumpas kejahatan dengan usia Angling Dharma masih sangat muda. Banyak sekali perampok yang berhasil dia musnahkan. Karena hal itu Angling Dharma sangat dihormati masyarakat. Pada waktu memasuki usia remaja,
Angling Dharma mulai berlatih kanuragan dan mengasah kemampuannya dalam dunia persilatan. Dengan bekal keahlian yang dimiliki sejak kecil, Angling Dharma sangat tanggap mempelajari berbagai macam jenis jurus yang diajarkan gurunya. Angling Dharma juga diajarkan berburu yang baik dan tidak merusak alam sekitar. Angling Dharma selalu membunuh hewan sesudah dia bisa berburu. Dalam sehari Angling Dharma biasanya mendapatkan 3 ekor singa. Melihat hal itu, gurunya memarahi Angling Dharma sehingga Angling Dharma ingin berlatih dengan gurunya sendiri. Lebih dari 2 tahun, Begawan Manik Sutra berlatih mempelajari ilmu baru dan kini dia berhasil menguasai berbagai macam ilmu tenaga dalam yang luar biasa. Suatu hari Begawan mengetahui Angling Dharma sedang berburu dan membawa 2 ekor singa dalam terikat tali. Begawan Manik Sutra langsung menghentikan langkah Angling Dharma yang penuh dengan keringat. Begawan berkata, "Lihat sekitarmu Angling Dharma." Karena melihat tali yang diikatkan ke leher kedua singa tiba-tiba hilang, Angling Dharma langsung menghindar dari kejaran 2 ekor singa yang telah diikatnya. Setelah agak jauh berlari, Angling Dharma terkejut karena tiba-tiba Begawan Manik Sutra berada tepat di depan Angling Dharma. Dia memohon kepada Begawan Manik Sutra untuk kembali jadi muridnya lagi. Sewaktu Angling Dharma menjadi murid Begawan itu, dia diajarkan ilmu-ilmu yang dikuasai Begawan Manik Sutra agar kelak bisa meneruskan ilmu itu untuk generasi muda yang berjuang mempertahankan negerinya. Akhirnya Angling Dharma berhasil menyerap seluruh ilmu pemberian dari Begawan Manik Sutra selama ini. Kemudian dengan yang bulat dia ingin mendirikan sebuah kerajaan baru karena mengingat sejarah kerajaan kakeknya yang dulu sering bertikai dengan kerajaan lain. Angling Dharma ingin mendirikan sebuah kerajaan yang damai dan sejahtera. Sesudah Angling Dharma dewasa dia berniat memboyong ibunya pindah ke kerajaan yang telah didirikannya sendiri. Kerajaan itu diberi nama Malwapati. Di sana, dia memimpin kerajaannya sendiri dan mengatur sendiri dengan gelar Prabu Angling Dharma oleh dirinya sendiri. Setelah kerajaan Yawastina mendengar kesejahteraan pada kerajaan Malwapati, Jaya Amijaya memberi 1/4 daerah kekuasaannya kepada Angling Dharma dengan maksud mensejahterakan rakyat barunya. Walaupun dia seorang raja tapi dia tidak mau melupakan kebiasaannya untuk berburu. Angling Dharma lebih senang berburu pada malam hari. Sebab malam hari binatang buruan sangat mudah untuk didapatkan. Pada waktu dia berburu, dia bertemu seorang gadis bersembunyi dari kejaran seekor harimau. Kemudian dia mengajak gadis itu menuju ke tempat yang lebih aman. Selama dalam perjalanan mereka saling berkenalan dan rupanya gadis itu bernama Setyawati yang ayahnya adalah pertapa sakti yang bernama Resi Manik Sutra. Angling Dharma merasa jatuh cinta kepada Setyawati. Dia berniat untuk mempersunting Setyawati sebagai pendamping hidupnya. Tetapi ada sedikit kendala ketika akan mempersunting Setyawati. Ternyata kakak Setyawati yang bernama Batik Madrim telah berikrar sumpah bahwa barang siapa yang bisa mengalahkannya maka boleh menjadi pendamping hidup Setyawati. Mendengar sumpah tersebut, akhirnya Angling Dharma ikut dalam sayembara itu untuk mendapatkan Setyawati. Maka terjadilah perkelahian antara Batik Madrim dengan Angling Dharma dan ternyata perkelahian itu dimenangkan oleh Angling Dharma. Sesudah itu, kini Setyawati menjadi permaisuri Angling Dharma dan Batik Madrim sebagai patihnya. Di waktu lain, Angling Dharma melihat naga Gini sedang berselingkuh dengan ular tampar. Hal itu dilihat langsung pada saat berburu di malam hari. Angling Dharma kemudian membantai ular jantan tersebut demi kebaikan. Sedangkan naga Gini pulang dengan keadaan terluka berat. Naga Gini berbohong kepada suaminya supaya membalas dendam kepada Angling Dharma yang telah membinasakan ular tampar itu. Naga Raja pun menyelinap ke dalam istana Malawapati, tapi saat menyelinap ke dalam istana, Naga Raja melihat langsung pembicaraan Angling Dharma dan Setyawati mengenai perselingkuhan naga Gini. Naga Raja menyadari bahwa istrinya yang salah. Naga Raja kemudian menemui Angling Dharma dan memohon maaf karena ia hampir saja mau membunuh Angling Dharma.
Ketika naga raja mengakui bahwa dia akan meninggal dikarenakan moksa, kemudian naga raja menurunkan kesaktiannya berupa Aji Gineng kepada Prabu Angling Dharma. Ilmu tersebut harus digunakan dengan baik dan penuh rahasia. Setelah menurunkan ilmu tersebut, naga raja pun pergi meninggalkan dunia. Jenazah naga raja dibawa ke rumah naga Gini dan menjelaskan apa yang telah terjadi sebenarnya. Semenjak Angling Dharma mendapat ilmu dari naga raja, dia bisa berbicara dengan binatang di sekitarnya. Sempat ia tertawa sendiri menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu menjadi Setyawati tersinggung karena merasa dia tidak diperhatikan lagi. Angling Dharma tidak mau mengatakan yang sebenarnya karena sudah berjanji akan merahasiakan ilmu Aji Gineng. Hal itu menjadikan Setyawati bertambah marah. Setyawati kemudian bunuh diri dalam api karena merasa dirinya tidak diperhatikan lagi oleh Angling Dharma. Saat upacara pembakaran diri dilaksanakan, Angling Dharma secara tidak sengaja mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu Angling Dharma sadar kalau pilihannya sangat salah dan tidak tepat karena bisa merugikan rakyatnya. Setelah kepergian istrinya, Angling Dharma melakukan hukuman buang untuk beberapa masa sebagai penebus dosa. Hukuman itu adalah permintaan dari rakyatnya sendiri. Dikarenakan Angling Dharma telah ingkar janji. Meskipun Angling Dharma dihukum, dia tetap menjadi seorang raja. Kemudian Angling Dharma menyerahkan kedudukannya kepada Batik Madrim selama dia menjalani hukuman itu. Ketika dalam perjalanan, Angling Dharma berjumpa dengan 3 orang putri yang bernama Widati, Widata, dan Widaningsih. Ketiganya menaruh hati kepada Angling Dharma dan menyekapnya agar tidak bisa pergi meninggalkan mereka. Tapi semenjak dia tinggal bersama dengan 3 orang putri itu, Angling Dharma merasa ada aneh saat putri-putri sering keluar di waktu malam hari. Kemudian Angling Dharma malirupa sebagai sosok burung gagak untuk menyelidiki yang sebenarnya dan ternyata setiap malamnya mereka selalu memangsa manusia. Akhirnya keganjilan Angling Dharma sudah terbuktikan. Rupanya ketiga orang putri tadi adalah seorang penyihir. Ketika Angling Dharma ketahuan sedang melihat kegiatan mereka yang sedang pesta daging manusia, Angling Dharma kemudian bertikai dengan mereka. Namun kekuatan Angling Dharma masih dapat dilumpuhkan oleh 3 orang penyihir itu dan ketiga putri tadi mengubah Angling Dharma menjadi seekor belibis putih. Belibis putih itu terbang hingga ke wilayah kerajaan Bojanagara. Di sana, ia dirawat seorang pemuda pengembala bernama Jaka Geduk. Jaka Geduk kaget saat dia melihat belibis putih mampu berbicara kepadanya. Ketika itu, Raja Bojanagara sedang bingung mengatasi kasusnya, yaitu seorang wanita bernama Bermani memiliki 2 orang suami yang memiliki rupa sama dan nama sama, yaitu Bermana. Kemudian Jaka Geduki datang sambil membawa belibis putih untuk mengatasi masalah Bermani. Atas arahan belibis putih, Jaka Geduk berhasil mengungkap Bermana asli ataupun palsu. Ternyata Bermana palsu merupakan sosok dari jin yang bernama Wirat Sangka. Atas keberhasilannya itu, kini Jaka Geduk diangkat sebagai bagian dari kerajaan itu. Sedangkan belibis putih diminta oleh sang putri sebagai burung peliharaannya. Masa kejayaan Prabu Angling Dharma. Meskipun Angling Dharma telah berubah menjadi belibis putih, dia sebetulnya bisa berubah ke wujud aslinya pada malam hari saja. Tapi Angling Dharma merahasiakan hal itu kepada siapapun kecuali Ambarawati. Setiap malam ia menjumpai Ambarawati dalam sosok manusianya sehingga mereka berdua saling menaruh hati. Akhirnya Angling Dharma dan Ambarawati menikah tanpa sepengetahuan kedua orang tua Ambarawati. Dari pernikahan itu Ambarawati pun mengandung. Dharma Wangsa merasa bingung karena tiba-tiba putrinya mengandung. Dengan kedatangan pertapa sakti bernama Resi Yogiswara, dia sanggup menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarawati. Resi merasa curiga karena adanya seekor belibis putih yang mempunyai kalung yang sama seperti kalung milik Angling Dharma. Kemudian Resi Yogiswara menikam belibis putih peliharaan Ambarawati. Usai bertarung, belibis putih kembali ke wujud aslinya, yaitu Angling Dharma. Sedangkan Yogiswara kembali menjadi Batik Madrim.
Kedatangan Batik Madrim tujuan sebenarnya adalah untuk menjemput Angling Dharma yang sudah habis hukumannya. Kini Raja Dharma Wangsa menerima Angling Dharma sebagai mantunya dan Raja Dharma Wangsa membuat acara pernikahan besar untuk menyambut kedatangan Angling Dharma. Angling Dharma kemudian memboyong Ambarawati ke Malawapati. Dari pernikahan itu, akhirnya Ambarawati melahirkan anak yang bernama Angling Kusuma. Angling Kusuma akan menjadi generasi penerus raja di kerajaan Bojanagara. Tapi, selama Angling Kusuma memimpin, Angling Kusuma memiliki musuh yang bernama Durgandini dan Sudawirat yang ingin melengsarkan kerajaan Bojanagara. Sesudah kembalinya Angling Dharma ke Malawapati, kerajaan-kerajaan itu menjadi berjaya dan mampu membuat putranya memerangi musuh-musuhnya. Dan sampai akhirnya mereka berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Akibat hal itu kini Sudawirat sadar dan berjanji untuk mengabdi selamanya kepada kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Angling Dharma. Sedangkan Durgandini bersedia berbakti setia pada kerajaan Bojanagara. Demikian sejarah Angling Dharma. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.